Halo teman-teman sekalian, mungkin kalian sering mendengar kata-kata dari influencer terkait dengan aset-aset yang selalu mereka sebutkan. Salah satunya adalah komoditas. Meskipun sangat sering disebutkan, namun tidak jarang pendengar menjadi tidak paham dengan apa yang mereka sampaikan, apalagi terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu komoditas dan apa saja contohnya. Pada pembagian materi akan saya bagi menjadi 5 bab. Silahkan kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Pada bab 1, kita akan membahas apa itu komoditas. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa harga bensin bisa naik secara tiba-tiba? Atau mengapa harga minyak goreng di pasar menjadi sangat mahal dalam waktu singkat? Jawabannya satu, yaitu komoditas. Secara sederhana, komoditas adalah benda nyata yang paling mudah diperdagangkan, dapat disimpan, dan yang paling penting adalah terstandarisasi. Artinya, jika Anda membeli 1 kilogram emas di Jakarta, nilainya akan sama dengan 1 kilogram emas di Banjarmasin ataupun Yogyakarta. Karena emas tetaplah emas, tidak peduli siapa yang menambangnya. Inilah yang membedakan komoditas dengan produk bermerek. Jika Anda membeli ponsel, Anda akan memilih antara merek A atau B karena fiturnya yang berbeda. Namun dalam komoditas, kualitasnya cenderung seragam. Itulah sebabnya komoditas menjadi pondasi dasar bagi perdagangan global. Nah, berikutnya pada bab 2 kita akan membahas bagaimana komoditas bekerja. Pergerakan harga komoditas sangat bergantung pada hukum paling dasar dalam ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran atau supply and demand. Bayangkan saja jika terjadi cuaca ekstrim di Brazil yang merusak kebun kopi, penawaran kopi dunia akan berkurang. Namun, karena pencinta kopi di seluruh dunia tetap butuh asupan kafein, permintaannya tetap akan tinggi. Hasilnya, harga kopi akan melonjak tajam. Namun, selain faktor alam, komoditas juga bekerja melalui dua jenis pasar utama. Yang pertama, pasar spot, di mana barang berpindah tangan secara fisik saat itu juga, seperti saat pabrik membeli batu bara untuk langsung digunakan pada hari ini. Yang kedua, pasar berjangka. Ini yang unik. Di sini orang membeli janji atau kontrak. Misalnya, seorang petani jagung menjual hasil panennya sekarang untuk pengiriman 6 bulan ke depan guna mengunci suatu harga. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko jika harga tiba-tiba turun atau anjlok saat panen tiba. Selanjutnya, pada bab 3 kita akan membahas tentang klasifikasi dan contoh dari komoditas. Dunia komoditas sangat luas, namun biasanya dikelompokkan menjadi 4 kategori yang besar. Pertama, energi. Ini adalah penggerak industri. Contohnya adalah minyak mentah, gas alam, dan batu bara. Jika harga energi naik, otomatis hampir semua biaya hidup kita ikut naik karena biaya transportasi dan listrik membengkak. Yang kedua, pertanian atau soft commodities. Ini mencakup apa yang kita makan dan gunakan, seperti gandum, gula, kopi, dan yang paling akrab di Indonesia adalah minyak kelapa sawit. Ketiga, logam. Ini dibagi lagi menjadi logam industri seperti tembaga untuk kabel listrik dan nikel untuk baterai mobil listrik. Serta logam mulia seperti emas dan perak yang sering dianggap sebagai aset aman atau safe haven. Keempat, peternakan. Mencakup hewan ternak, hidup, hingga daging potong yang dikonsumsi oleh masyarakat di dunia. Berikutnya, pada bab 4 kita akan membahas mengapa komoditas sangat penting bagi kita. Mungkin Anda berpikir, saya bukan pedagang emas atau minyak. Apa urusannya dengan saya? Jawabannya adalah inflasi. Komoditas adalah indikator dari awal dari inflasi. Ketika harga komoditas naik, biaya produksi barang konsumsi juga naik. Komoditas juga sering digunakan oleh investor sebagai pelindung nilai atau hedging. Saat kondisi dunia tidak menentu, seperti saat terjadi perang atau krisis ekonomi, nilai mata uang seringkali melemah. Di saat itulah, orang-orang biasanya berlari ke komoditas, terutama pada emas. Mengapa? Karena emas adalah aset real yang nilainya diakui dimanapun di dunia ini sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi negara Indonesia sendiri,
Komoditas adalah tulang punggung ekonomi. Kita adalah salah satu eksportir batu bara dan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Secara teori, jika harga komoditas tersebut naik, pendapatan negara kita bertambah, dan ini berdampak langsung pada nilai tukar rupiah kita. Sampailah kita kepada bab 5 pada kesimpulan dan penutup. Komoditas bukan sekadar angka di layar bursa saham. Mereka adalah bahan bakar kendaraan kita, makanan di piring kita, hingga bahan baku ponsel yang sedang Anda genggam saat ini. Memahami komoditas berarti memahami bagaimana dunia ini saling terhubung. Dari petani kopi di dataran tinggi hingga trader di gedung pencakar langit. Semuanya terikat dalam satu jaring ekonomi yang sama. Jadi, lain kali jika Anda melihat harga bahan bakar atau harga pangan berubah, Anda sudah tahu bahwa itu adalah tarian besar dari permintaan dan penawaran di pasar komoditas global. Baiklah, mungkin hanya itu pada video kali ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan ke temanmu untuk video investasi lainnya. Terima kasih.